Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali baca kitab Fiqh Asmaul Husna yang membahas tentang nama-nama Allah Al-Husna. Kita sampai di poin nomor yang ke-76 ya, yaitu Al-Hayy. Al-Hayyu. Qala al-mu'allif hafizallahu ta'ala wa qad warada hadzal ism fi hadisaini. Nama ini, nama Al-Hayyu, Al-Hayyu ini ada dalam dua hadis. Nama ini disebutkan di dalam dua hadis. Dua hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah hadis Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW melihat seseorang yakhtasilu bil baros bila izarin, Fasu'idal mimbar fahamidallaha wa asna alaihi summa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya wa sitr fa idza ikhtasala ahadukum falyastatir. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Yani bahwasanya Rasulullah melihat seorang ini mandi bil baros bila izar. Jadi mandi masih tempat yang enggak terbuka bila izar, tanpa sarung. Maka Nabi langsung naik mimbar lalu memuji Allah dan menyanjung Allah. Kemudian beliau SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla hayyun sittirun. Hayyun, jadi hayyun itu malu, kalau hayyun maha pemalu. Hayyun sittirun yuhibbul haya, yaitu mencintai al-haya, itu malu. Wasitr, dari kata satar ini menutup, ya, menutup diri, ya. Asitr, sutra, asatar, wasitra. Fa idza iktasala ahadukum, maka apabila salah satu diadarkan tu mandi, falyastatir, hendaklah yakni dia menutup diri. Maksudnya ya supaya enggak kelihatan auratnya. Supaya tidak kelihatan auratnya. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Dulu kadang orang di kampung itu mandi bareng-bareng ke sungai kan, ya kan? Ya jadi yang tanpa pakai izar, enggak ada sarung, enggak ada basahan gitu kan. Dulu ya, sekarang rata-rata udah yang punya kamar mandi, punya kamar mandi. Kalau enggak mungkin juga mandi semacam ini. Maka faida iktasala ahadukum falyastatir, maksudnya jika salah satu dia akan mandi, ya mandi supaya enggak kelihatan auratnya. Pakai satar. Tutup. Jadi kalau misalkan terpaksa mandi, kadang ada juga semacam di sini kan juga ada tempat pemandian misalkan. Semacam itu ya pakai mandi, pakai celana, pakai basahan lah. Semacam itu. Jadi tidak telanjang. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Asani, hadis yang kedua, hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW bersabda, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddahuma sifron. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala maha pemalu, ya maha malu, wa karimun, maha mulia. Yastahyi, Allah malu kepada hambanya apabila hamba itu mengangkat kedua tangannya kepadanya, yaitu berdoa. Allah malu kalau mengembalikan kedua tangan itu dalam keadaan kosong, maksudnya tidak dikabulkan. Nah, maka disebutkan Allah itu hayyun karimun. Ini juga termasuk termasuk ada berdoa mengangkat kedua tangan. Tentu di dalam dalam posisi memang ya di situ disunahkan kita untuk mengangkat kedua tangan. Jadi kalau doa-doa di tempat misalkan waktu sujud, waktu doa sholat di antara dua sujud, ya tentu ini kan memang tidak ada mengangkat tangan. Nah ini bukan di hadis kedua juga Allah Ta'ala itu hayyun karimun. Qala wa fi hadzal ismil karimi dalalatun ala subutil haya sifatan lillahi azza wa jalla ala ma yaliku bi jalalihi wa kamalihi. Di dalam nama yang mulia ini terdapat dalil yang menunjukkan ditetapkannya malu itu sebagai sifat bagi Allah Ta'ala, bagi Allah azza wa jalla, dengan sifat yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Wa huwa subhanahu wa ta'ala fi sifatihi kulliha la yumasilu ahadan min khalqihi. Dan secara umum ya, dia Allah Subhanahu wa taala itu di dalam sifat-sifatnya seluruhnya itu tidak ada yang menyerupai seorang pun dari makhluknya. Dari sifat Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Ini jadi pegangan kita. Wala yumasilu ahadun min khalqihi, demikian juga tidak ada seorang pun yang menyamainya dari makhluknya ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya atau yang menyamainya. Wa huwas samiul basir, dan dia Allah itu Samiul Basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maka ini bagian pertama ini laisa kamitslihi syai'un berarti menafikan apa? Penyerupaan. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluknya. Wa huwa Samiul Basir, ini isbat menetapkan, dan dia Allah itu maha mendengar. Berarti punya sifat mendengar. Ini pendengaran. Dan juga Allah maha melihat, mempunyai penglihatan, tetapi pendengaran dan penglihatan yang tidak sama dengan makhluk, itu intinya. Jadi nggak bisa kita bayangkan, nggak boleh misalkan Allah Sami itu nama kan, maha mendengar, berarti Allah itu mempunyai sifat mendengar. Nah mendengar itu kan bisa menangkap suara, itu yang penting maknanya. Tapi hakikatnya bagaimana kita nggak tahu, nggak bisa dibayangkan. Mendengar bagaimana? Misalkan manusia mendengar, kalau manusia punya telinga. Sesama manusia, sesama makhluk aja kan nggak sama. Sesama makhluk, telinganya manusia dengan makhluk yang lain berbeda. Ya, fungsinya sama untuk menangkap suara. Sama makhluk aja berbeda, maka apalagi dengan Allah. Jadi kita tetapkan sebagaimana apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya, ataupun ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah-sunnahnya sesuai dengan kama ja'at, sesuai dengan yang datang, datang dalam Al-Quran atau As-Sunnah, tanpa tahrif, menafsirkan dengan penafsiran yang salah, atau juga
wala takyif tanpa menaikkan bagaimana hakikatnya, bukan juga tanpa taktil, tanpa mengingkarinya, dan juga tanpa menyamakan dengan makhluknya. Termasuk di sini sifat malu ini. Wa qala ta'ala hal ta'lamu lahu samiyah. Hal ta'lamu lahu samiyah dalam surat Maryam 65, coba dibaca. Hal ta'lamu lahu samiyah. Nah, hal ta'lamu lahu samiyah, hal ta'lamu, apakah engkau mengetahui lahu baginya ia memiliki samiyah, seorang yang sama dengan, tidak ada. Jawabannya tentu tidak ada yang sama. Fa haya'uhu subhanahu wa ta'ala wasfun yaliku bihi, maka malunya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah sifat yang sesuai dengan keagungan Allah. Yang laisa ka hayail makhlukin, yang tidak sama dengan malunya, yaitu sifat malunya makhluk. Tidak sama. Jadi kita meyakini menetapkan itu, tapi hakikatnya tidak sama. Wa qad warada dzikrul haya' fil Qur'ani was sunnah bi sighah al-fi'li mudhafan ila Allah azza wa jalla. Telah datang disebutkan sifat malu ini, haya ini di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan sighah fi'il. Dalam bentuk apa? Fi'il. Sighatul fi'li mudhafan, dengan diidhafahkan kepada Allah, sandarkan kepada Allah azza wa jalla. Qala Allah Ta'ala innallaha la yastahyi ayyat riba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Sesungguhnya Allah tidaklah malu ayat riba masalam, untuk membuat perumpamaan apa saja. Ba'udatan fama fauqa, baik itu apa? Nyamuk atau fama fauqa, yang di atas itu. Jadi katakan la yastahi, innallaha la yastahi. Ya Allah tidak malu, ini kan berupa fi'il. Fi'il mudhari istahya yastahi. Demikian juga bis sahihain, dalam hadis yang sahihain, yakni Bukhari dan Muslim, dari Abu Waqid Al-Laisi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fi al-masjid wa nasu ma'ahu iz aqbala salasatu nafar. Ketika Rasulullah SAW ini duduk di masjid dan manusia, orang-orang ini bersama beliau, tiba-tiba datanglah 3 orang. Aqbala salasu nafar. Fa aqbala isnani ila Rasulillah SAW. Maka datanglah 2 orang ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dhahaba wahid, dan yang satunya pergi. Yang 2 datang kepada Nabi, yang satunya pergi. Nabi sedang di masjid bersama para sahabatnya. Qala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu keduanya, 2 orang ini berdiri dekat Rasulullah SAW. Fa amma ahaduhuma faro'a furjatan fi hilqah. Datang pada Rasulullah SAW. Adapun salah satu dari 2 orang ini, ia melihat furjatan fil hilqah, ada celah, tempat celah di dalam majelis itu. Fa jalasa fiha, maka ia pun duduk di situ. Wa amal akhar, adapun yang lain, fa jalasa khalfahum, yang satunya duduk di paling belakang, duduk di belakang mereka. Wa amma salisu fa adbara dahiban, adapun yang ketiga tadi mundur pergi. Falamma faraga Rasulullah SAW qala, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai, beliau berkata, ala ukhbirukum anin nafari salasah, tidakkah engkau
maukah aku kabarkan kepada kalian tentang 3 golongan orang ini? Amma akhaduhuma fa'awa ilallah fa'awahullah ilaihi. Adapun amma akhaduhum, adapun salah satu dari mereka fa'awa ilallah fa'awahu ilaihi. Adapun salah satu dari mereka fa'awa ilallah, mereka berlindung kepada Allah, maka Allah pun fa'awa ilaihi, melindunginya, atau fa'awa ilaihi, menuju kepadanya. Wa amal akhar, adapun yang lain, kan yang satu mendekat, kemudian yang satu lagi, adapun yang lain malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Yang jauh ya, satunya mendekat, ada celah masuk, satunya di belakang, satunya pergi. Wa amal akhar, adapun yang lainnya fa'arodo. A'rodo ini maksudnya berpaling. Fa'arodallahu anhu, maka Allah pun berpaling darinya. Berpaling darinya. Nah, di sini ada sebagian tadi wa amal akhar fastahya minallah fastahyallahu minhu. Ini kaitannya dengan pembahasan kita di sini. Wal qaulu fi hadhihi sifah kal qauli fi sa'iri sifati Rabbi subhanahu wa ta'ala. Pembahasan atau pendapat tentang pembicaraan tentang sifat ini ada sebagaimana pendapat atau pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Fakama ana nusbitu lillahi subhanahu ilman la ka ilmina wa basaron la ka basarina wa sam'an la ka sam'ina wa iradatan la ka iradatina fakadzalika nusbitu lahu khayaan la ka khayaina. Sebagaimana kita telah menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala itu ilmu. Allah itu mengetahui ya. Alim, Allah Maha mengetahui, berarti Allah memiliki sifat ilmu, berilmu. Sebagaimana kita menetapkan bagi Allah itu Subhanahu wa taala itu ilmu, sifat ilmu yang tidak sama seperti ilmu kita. Penglihatan yang tidak sama seperti penglihatan kita, dan juga pendengaran yang tidak sama seperti pendengaran kita. Demikian juga kehendak tentu yang tidak sama seperti kehendak kita. Demikian pula kita tetapkan bagi Allah haya, yaitu sifat malu ini yang tidak sama seperti malu kita. It kullu ma asbatahu subhanahu wa ta'ala li nafsihi wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam haqqun la raiba fih. Ya, ini di sini yang penting. Karena setiap setiap apa yang telah ditetapkan oleh Allah, sifat-sifat yang telah ditetapkan, sifat dan nama-nama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan telah ditetapkan untuk Allah oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, disebutkan baik sifat dan nama-nama yang telah disebutkan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya, maka itu semua adalah benar adanya. La raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun, semuanya benar. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wa qad wasafa nafsahu bil khaya' wa wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bahwa al-hayyyu al-karimu kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innallaha hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi ayyaruddahu masifran. Dan sesungguhnya dia Allah telah mensifati dirinya dengan malu.
Sifat malu ini. Demikian juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensifatinya dengan malu ini. Fahuwa al-hayyul karim, maka dia Allah adalah yang maha malu, yang maha mulia. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu hayyun karimun, maha malu, maha mulia, malu kepada hambanya apabila hamba itu mengangkat kedua tangannya kepadanya, kepada Allah, malu untuk dikembalikan dalam keadaan kosong. Ini juga jadi termasuk juga adab ya tadi, berdoa ketika orang berdoa, misalkan habis sholat malam, misalkan berdoa dengan mengangkat sungguh-sungguh kedua tangannya, mengangkat kepada Allah, ini semoga berharap dikabulkan, diijabahi. Dari hadis ini. Wa qalat Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Wa aqarraha ala dzalik. Dan Rasulullah ya menyetujui itu, menerima dan menyetujui itu, tidak menolaknya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu juga bersabda, innallaha la yastahyi minal haq la ta'tu nisaa fi ajazihinna. Sesungguhnya Allah la yastahyi minal haq, tidaklah malu terhadap ini kebenaran. La ta'tu nisa fi ajazihinna. Janganlah kalian mendatangi wanita fi ajazihinna. Riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dari hadis Uzaimah bin Sabit Al-Abasi. Wa qala rahimahullah, wa amma khaya'u Rabbi ta'ala min abdihi fadzaka nau'un akhar la tudrikuhu al-afham. Nah, di sini beliau Rasulullah mengatakan, adapun malu, sifat malunya Rabb ini Allah Ta'ala terhadap hambanya, maka itu adalah jenis lain yang la tudrikuhu al-afham, yang tidak bisa diketahui oleh al-afham, yakni akal atau afham, maksudnya kepahaman manusia. Wala tukayyifuhul ukul, dan tidak bisa akal membayangkan bagaimana hakikat malunya. Allah kok malu kepada hamba, ini maksudnya. Fa innahu haya'u karamin wa birrin wa judin wa jalalin. Sebenarnya itu adalah malu karom. Malu maksudnya malu bersiapa? Pemuliaan dan juga kebaikan, kedermawanan dan keagungan. Fa innahu tabaraka wa ta'ala, sunnya Allah tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi ayaruddahuma sifron. Nah, di sini perhatikan Allah sebutkan hayyun karim. Allah itu maha malu, maha mulia, malu kepada hambanya apabila hamba itu mengangkat kedua tangannya kepada Allah, kepadanya, malu kiranya Allah mengembalikan kedua tangan itu dalam keadaan sifron, kosong, tidak tidak diijabahi, kan malu. Berarti ini menunjukkan jud kan? Jud itu kemaha murahan Allah, kemaha dermawanan Allah. Maka Allah akan kabulkan kan gitu. Allah akan kabulkan insyaallah taala. Tayyib, wa yastahi ayyu'adziba dza syaibatin sabat fil Islam. Dan malu untuk menghukum orang yang sudah dza syaibah, ini punya uban tua, sabat fil Islam, yang beruban di dalam Islam. Wa kana Yahya bin Mu'adz, ada Yahya bin Mu'adz yaqulu subhana man
yudnibu abduhu wa yastahyi huwa. Wa bi athar man istahya minallah istahyallahu minhu. Subhana maha suci, subhana man yudnibu abduhu, maha suci zat yang hambanya berbuat dosa dan dia wa yastahyi huwa, dan dia malu. Wa bi athar, maksudnya bukan barang siapa yang malu kepada Allah maka Allah pun akan malu kepadanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu asma'ahu wa sifatihi. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa yuhibbu zuhura athariha fi khalqihi, dan Allah suka yaitu tampak asarnya, asar dari nama dan sifat-sifat itu pada makhluknya. Fa inna dzalika min lawazimi kamalihi, sungguhnya hal itu termasuk konsekuensi dari kesempurnaannya. Bahwa subhanahu hayyun yuhibbu ahlal haya. Di sini ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hayyun yuhibbu ahlal haya. Yang Allah itu mencintai orang-orang yang memiliki sifat malu. Karimun, berarti kalau karim itu maha mulia, yuhibbul kurama, mencintai orang-orang yang mulia, yang melakukan kemuliaan-kemuliaan. Allah maha pemalu, berarti Allah suka dengan orang-orang yang memiliki sifat malu. Malu untuk berbuat maksiat, malu berbuat dosa. Allah suka itu. Nah, kata malu di sini jangan dipahami malu untuk berbuat baik ya. Allah mencintai orang yang ahlul khaya, memiliki sifat malu. Karena al-khaya ini subatun minal iman. Khaya itu adalah sebagian daripada iman. Tapi malu di sini malu untuk berbuat yang tidak baik. Kalau Anda mau ke masjid, jadi kepingin sholat jamaah, malu dengan orang, malu. Akhirnya nggak pernah ke masjid, kepingin ke masjid, tapi malu dengan orangnya. Kenapa? Karena lama biasanya nggak pernah ke masjid, misal. Maka ini nggak boleh. Boleh apa enggak? Nggak boleh. Boleh nggak kita datang ke masjid malu, mau ngaji malu, mau ikut sholat bareng-bareng malu di rumah terus? Kenapa nggak ke masjid? Malu. Mau ke masjid jangan malu. Kalau nggak ke masjid malu lah. Kalau nggak ke masjid, kalau mau ke masjid jangan malu. Jadi malu untuk berbuat ibadah, berbuat baik tidak boleh. Malu untuk berbuat yang tidak baik, maka ini ya. 6. Syakurun yuhibbu syakirin. Itu syakur, di antara nama itu syakur. Syakur, jadi maha syukur, maha bersyukur, maha terima kasih. Mencintai yuhibbu syakirin. Allah itu mencintai, menyukai orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Allah itu syakur. Muhsinun yuhibbul muhsinin. Jadi imbang. Allah itu muhsin, maha berbuat kebaikan dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Afuun yuhibbul afwa wa ahlah. Allah itu afuun, maha pemaaf, suka memberikan, mencintai maaf, menyukai maaf, dan orang-orang yang suka memberi maaf. Allah afuun, maka Allah juga mencintai orang-orang yang suka memberi maaf. Halimun yuhibbu ahlal khilm. Allah itu halim, yuhibbu ahlal khilm, menyukai orang-orang yang memiliki sifat khilm, santun. Wali mahabbatihi subhanahu li asma'i wa sifatihi amara ibadahu bimu jabihi atau bimu jibiha atau mujabiha wa muqtadoha. Karena Allah Ta'ala mencintai nama dan sifat-sifatnya, Allah memerintahkan para hambanya bimujabi wa muqtadoha, yaitu untuk melakukan apa? Konsekuensi dari itu. Fa amarahum bil haya wal ihsan wal rahmah wal karam wal afwa. Maka Allah memerintahkan mereka untuk memiliki sifat malu, untuk berbuat ihsan, berbuat baik. Karena Allah mencintai itu. Untuk memberikan kasih sayang, wal karam,
mulia, memiliki sifat kemuliaan, wal afwa, memberikan maaf. Wa ahabbu ibadihi ilaihi man ittasafa bi sifatil lati yuhibbuha. Masyaallah. Dan hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Oh, Allah mencintai ihsan, berbuat sifat ihsan, maka Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat ihsan, yaitu berbuat baik, suka bersenang berbuat kebaikan, berbuat yang sebaik-baiknya. Wa abghaduhum ilaihi min manitasafa bi sifatil lati yakrahuha. Dan hamba Allah yang paling dibenci ada orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Wa yustasna, nah perhatikan sini. Tadi kan ada Allah itu muhsin, berarti memiliki senang dengan orang-orang yang memiliki sifat ihsan, ya kan? Allah afun tadi, maaf. Allah mencintai orang-orang yang memberikan maaf. Tapi ada yang dikecualikan di sini, yaitu orang-orang yang memiliki sifat kibar. Allah itu kabirun, atau Allah memiliki sifat-sifat kibria. Kabir itu besar. Hanya Allah memiliki sifat kibria. Wal adhamah azim. Allah itu azim. Berarti Allah itu memiliki sifat keagungan. Wal jabarut. Tetapi Allah enggak suka orang-orang yang memiliki sifat kesombongan. Nah, ini pengecualian. Memiliki sifat kesombongan, angkuhan, ini. Limada li'anna ittisafal abdi biha zulmun. Karena seorang hamba yang memiliki sifat tersebut atau sifat-sifat hamba dengan sifat tersebut, sifat kesombongan, merasa paling agung, paling besar, paling perkasa dan semisalnya, semena-mena, maka itu semua merupakan kedzaliman. La taliku bihi hadhihi sifat wa la tuksinu minhu limunafatiha li sifatil abdi. Karena sifat itu tidak layak, sifat-sifat tersebut tidak layak bagi manusia. Kesombongan, maka yang Allah Akbar, Allah yang Maha Agung, Allah Maha Besar. Selain Allah enggak bisa dan enggak boleh memiliki sifat kesombongan. Yang memiliki sifat itu hanyalah Allah Ta'ala yang berhak memiliki sifat itu. Dan tidak layak memiliki sifat tersebut bagi seorang hamba karena ini bertentangan dengan sifat-sifat sebagai seorang hamba. Demikian juga orang-orang yang memiliki sifat tersebut, termasuk sifat kesombongan, keangkuhan, kibria dan semisalnya, ini akan melampaui yakni batas-batasnya sebagai seorang hamba. Bagi seorang hamba yang ubudi, yang merendahkan diri, seorang hamba dia harus merendahkan diri kepada Allah dan merendahkan diri, menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak seorang hamba memiliki sifat kesombongan. Maka tidak akan masuk layatul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibar. Akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat kesombongan, walaupun sebesar biji sawi, sebesar atom. Ini maksudnya tidak boleh orang memiliki sifat kesombongan. Makanya tadi pengecualian. Kemudian waqad takasarat nususu fil amri bil haya wal khasi alaih wa targhib fihi. Kembali kepada sifat malu. Banyak sekali nas-nas yang berisi tentang perintah untuk memiliki sifat malu dan memberikan motivasi dorongan untuk itu. Wa addihi min su'abil iman, dan ini dianggap sifat malu ini dimasukkan ke dalam salah satu cabang iman.
Demikian juga banyak nas-nas yang menerangkan buah dari sifat malu ini. Buah yang penuh berkah. Bahwasanya malu ini adalah khairun kulluh. Sifat malu ini adalah baik semuanya. Baik semuanya. Perhatikan hadis-hadis tentang hal ini. Fi sahihain, di dalam hadis sahihain Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dari Nabi SAW qalat, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una subbah. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, cabang iman, namanya cabang berarti kan bagian daripada iman. Cabang iman yang paling rendah imatatul adza anit thoriq. Menyingkirkan duri, kotoran atau hal yang mengganggu manusia dari jalan. Jadi kalau ada orang lewat, Anda lewat naik motor misalkan, kok ada batu besar, kemudian di tengah jalan, Anda berhenti sejenak, singkirkan, nanti kenai orang, kalau ada mobil lewat kena dan semisalnya misalkan. Maka ini berarti punya iman orang ini. Tapi kalau orang nggak peduli atau bahkan sebaliknya, harusnya menyingkirkan diri dari jalan tambah memasang gangguan, hal yang mengganggu orang lewat. Ini jadi kayak imannya gimana berarti? Jadi cabang iman yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u subatun min su'abil iman. Dan malu itu adalah salah satu cabang di antara cabang-cabang iman. Wa fihima, bukan juga di dalam Bukhari dan Muslim juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansor. Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki dari sahabat Ansor. Wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Dan dia sedang memberikan nasihat kepada saudaranya tentang malu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'hu, biarkan dia, fa innal haya'a minal iman. Karena sebenarnya malu itu sebagian dari iman. Malu itu sebagian dari iman. Demikian juga wa fihi ma an Imran bin Husain qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al haya'u la ya'ti illa bi khairin wa fi lafdin al haya'u kulluhu khairun. Dari Imran bin Husain telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Jadi orang yang memiliki sifat malu itu mesti mendapatkan kebaikan. Sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan, tidak membawa kecuali kebaikan. Artinya sifat malu itu semua akan mendatangkan kebaikan, membawa kebaikan. Dalam sebuah lafaz yang lain sebutkan al-haya'u kulluhu khairun. Malu itu seluruhnya adalah baik atau kebaikan. Bahkan alaihi salatu wassalam asyadun nasi hayaan, dan adalah beliau alaihi salatu wassalam manusia yang paling besar, yakni apa, sifat malunya. Habis sahihain, di dalam sahihain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan minal adra fi khidriha atau khadriha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini paling besar, yakni sifat malunya, bahkan lebih malu daripada gadis pingitan di dalam pingitannya. Wal haya'u fil abdi khuluqun jamilun. Sifat malu ini pada diri seorang hamba ini merupakan akhlak yang bagus. Yab'asu ala ijtinabil qabih. Nah ini sifat malu yang benar. Sifat malu ini akan mendorong seseorang untuk menjauhi perbuatan yang tidak baik.
Jadi kok ada mau ngomong kotor, malu, nggak jadi. Mau berbuat yang tidak senonoh, berbuat yang tidak baik, nggak jadi. Ini. Jadi sifat malu ini mendorong, yaitu akan mendorong seseorang untuk menjauhi sifat yang qabih, sifat-sifat yang jelek. Wa yamna'u minat taksir fi haqqi dil haqq. Nah, sifat malu yang benar malu ini akan menghalangi seseorang berbuat teledor terhadap hak orang yang punya hak. Maksudnya kalau ya hak, baik hak kepada Allah kita harus beribadah. Maka ketika enggak beribadah pada Allah malu. Orang misal, contohnya ya hak terhadap tetangga boleh, hak misalkan orang hutang kepada orang misal, orang hutang pada orang ini kan haknya orang yang punya uang. Kok kemudian ditagih kok tambah menghilang, nah, ini kan malu memakan hak orang, nggak memberikan hak kepada orang, atau juga memperkerjakan orang kemudian nggak bayari misalkan, nggak memberikan upahnya kan malu. Ini malu, jadi malu ini akan menghalangi seseorang dari bersifat trader atau tidak baik terkait dengan hak orang yang memiliki hak atau pemilik hak. Dia akan menunaikan hak lah, gitu maksudnya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, inna mimma adrakan nasu min khalamin nubuwatil ula idza lam tastahi atau lam tastahi fasna ma syi'ta. Riwayat Bukhari. Sesungguhnya di antara hal yang diketahui oleh manusia, didapatkan oleh manusia dari perkataan kenabian yang pertama, yaitu apabila kamu tidak malu, lakukan semaumu. Jika kamu enggak malu, lakukan apa yang kamu mau. Riwayat Bukhari. Maksudnya malam yastahi sana'a ma syaa minal fawahish wal munkarat. Itu orang yang tidak malu, tidak memiliki rasa malu, maka dia akan melakukan apa saja perbuatan fahisah, perbuatan mungkar yang ingin dia lakukan. Karena malu itu dialah sifat yang akan menghalangi seseorang dari melakukan kemungkaran dan perbuatan keji. Perbuatan keji. Baik ya, sampai di sini kita. Jadi ini juga menjadikan motivasi, karena Allah itu suka dengan orang-orang yang memiliki sifat malu, maka ini berupaya untuk memiliki sifat-sifat malu, tapi malu yang benar ya. Malu. Jadi malu yang benar ya, tadi ini malu untuk malu untuk melakukan yang tidak baik, malu untuk berbuat traidor, malu berbuat dosa dan semisalnya. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah bagi kita semuanya. Apabila ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salah dan khilaf dari diri saya, mohon maaf, semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Naktabi fi hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.